السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إنزيل أنت مصباح صدوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا ممجد يا يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru dan anak-anakku semua, keberadaan ayahanda pada saat ini adalah sebagai ayahanda kalian, karena ayahanda penting hadir, ya, sebagai orang tua kalian, wakil orang tua kalian. Anak-anakku, kenapa saya awali dengan sholat? Karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ayat yang ayahanda sampaikan tadi pada surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inna, perhatikan ya.
Kalau kita belajar besok ilmu nahwu sharaf namanya harfut taukid. Bila mana ada diselipkan harfut taukid pada ayat Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan sesuatu yang sangat urgent, sesuatu yang sangat penting. Kayak tadi laqad itu harfut taukid. Setelah harfut taukid, besok kalian kalau nyantri ya, maka kalian akan diajarkan namanya harfut taukid. Penguat. Allah ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Maka di sana Allah menyampaikan sesungguhnya Allah. Wa malaikah. Itu kalimat jamak namanya. Bukan al-malaikah, tapi malaikat. Dan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala salluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Ya. Setelah Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi, maka turun perintah namanya fi'lul amri. Hai orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, sallu alaihi, bersalawatlah alaihi. Kepada siapa? Muhammad. Kembali kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ha itu kembali kepada kata ganti namanya kalau bahasa kita. Kalau bahasa nahwu sharafnya dhamir, kata ganti. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini ayahanda masih terbawa karena baru kemarin pulang dari tempat lahirnya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi baru wasallam. kemarin. Saya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga di bulan Maulid ini ayahanda dihadirkan oleh Allah di tempat lahirnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di tempat di mana jasad beliau saat ini disemayamkan. Alhamdulillah, dikes sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian mau enggak? Beliau mau enggak? Mau cepat dipanggil oleh Allah? Ayahanda berikan rahasianya. Beneran mau nih? Ada rahasianya. Apa rahasia untuk sukses? Ini penting. Ini penting. Kalian mau percaya, mau enggak, tetap saja benar. Apa rahasianya? Hah? Masya Allah, Pak Guru. Luar biasa siswa SMP 13 ini, Masya Allah. Hebat dulu dong Pak Kepala. Rahasianya ya, SMP 13 sekarang di Kota Mataram menjadi SMP yang diperhitung. Aplaus dong. Ini fakta. Ya, ini faktanya. Nah, rahasianya selesai sholat subuh wajibkan diri kalian membaca ini ilmu supaya ada kita dapatkan pada saat perayaan Maulid ini, supaya ada bahasa sasanya arak tidak ule ya, ada berkatnya. Baca selesai sholat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'alaihi, Allahumma shalli 'alaihi, Allahumma shalli 'alaihi 100 kali. Yang dibaca 100 kali itu hanya Allahumma shalli 'alaihi, Allahumma shalli 'alaihi. Jadi kurang lebih tidak sampai 5 menit. Apa yang kalian cita-citakan lus. Ya. Ayahanda diminta setiap bulan untuk pergi
ke Mekah Madinah, tapi tidak kuat. Ya, sementara orang minimal harus mempunyai 35 juta baru bisa ke sana. Ayahanda diminta setiap bulan berangkat Al-Mukarram. Rahasianya diamalkan anak-anak. Pelajaran kalian apa yang sulit akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita kalian akan tercapai. Semuanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru berhitung. Allahumma salli 'alaihi, Allahumma salli 'alaihi, Allahumma salli 'alaihi, Allahumma salli 'alaihi 100 kali. Wajibkan diri kalian. Ya, perhatikan 1 bulan setelah mengamalkan apa yang berubah dalam diri kalian. Siap diamalkan? Anak-anakku yang belakang siap? Angkat tangannya dong. Siap? Masya Allah. Kenapa? Baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang paling indah, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara nikmat-nikmat, kalau surga Firdaus, surga Aden, ya nikmat. Tetapi tidak ada kenikmatan yang paling tinggi kecuali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat pandangan pertama sang Khaliq dan makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pada saat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru beliau mengatakan at-tahiyyatul mubarakatuh assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna asyhadu an la kalimat pertama kali yang keluar dari mulut mulia baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibacakan ayatnya. Maka yang bisa ketemu dengan Allah adalah dia yang jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Kenapa? Bi Rasulillah uswatun, jadikan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan model di dalam hidup dan kehidupan kita. Jadikan model kita adalah baginda Nabi kita Muhammad. Ini apa? Lain-lain doang jadi model. Ya, saya model saya katanya siapa? Peter Pan menjadi model. Jadikan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi model kita, menjadi uswatun hasanah di dalam hidup kita. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang dibacakan tadi, wa man kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi kalau kita jadikan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi model, jadi contoh, uswah di dalam hidup dan kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah kita untuk berjumpa. Di dalam ayat lain, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Nah, itu
Itu di dalam ayat ini. Ketika kita jadikan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi uswah, maka diterjemahkan, itulah yang dimaksud dengan tafsir ayat bil ayat. Ayat yang dibacakan tadi ditafsirkan di dalam surah Al-Kahfi di akhir ayatnya itu wa man kana yarju, ya. Tadi kan dikatakan, ya, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan bi Rasulillah uswah. Diterjemahkan, ya, pada ayat lain, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih. Ketika kita jadikan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diterjemahkan di dalam hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dimaksud dengan tafsir ayat bil hadis. Man ahabbani, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahnya. Implementasi daripada bi uswatun hasanah itu diterjemahkan lagi, ditafsirkan oleh hadis, man ahyasun, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka itu tandanya dia mencintaiku, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbani, barang siapa yang mencintaiku, kana ma'iya fil jannah. Salah satu bentuk daripada sunnah adalah moderasi beragama, toleransi beragama. Bapak Ibu jemaah sekalian, anak-anakku, saya kemarin sebagai kaling, ya, nah ini kaling juga oleh Tuhan, mendapat anugerah dari Kota Mataram, pemerintah Kota Mataram, sebagai moderasi terbaik nomor 1. Kasih tepuk tangan dong. Pak Wali Kota Mataram memanggil saya di museum, diacarakan, saya diberi anugerah kaling terbaik di dalam moderasi beragama. Kenapa? Nah ini, saya tertarik tadi. Masya Allah, gue banget Pak Guru. Ternyata kita ngomong, Masya Allah. Barongsai. Kalau ada anak-anakku di sini yang non Muslim, gabung di sini. Kenapa? Karena Islam rahmatan lil alamin. Ketika anak-anakku yang non Muslim berada di sampingnya orang Islam, ya, kalian aman dari tangannya, dari perkataannya aman. Itulah rahmatan lil. Saya bila hari Pak Guru, saya ketemu sama Pak Camat suatu saat, segera ini sifatnya, saya akan menggelar budaya yang mana siapa saja yang mempunyai kesenian di Kecamatan Ampenan, saya ingin mengajak dia bersama untuk menggelar seni kebudayaan. Yang barongsai lah, yang kecimol lah, yang apalah, yang hadroh lah, saya ingin kita berjalan bersama, menunjukkan bahwa Islam rahmatan lil. Itulah yang saya lihat di Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah, indah. Kenapa? Saya tanya Pak Wali, apa kira-kira barometer penilaian sehingga saya diberi anugerah untuk itu? Beliau katakan, sebagai kepala lingkungan, Pelunggu sudah mampu mengajak warga masyarakatnya, padahal Pelunggu di sana semua agama ada. Di tempat saya itu semua agama ada, semua tempat ibadah ada, suku bangsa semua ada, tetapi tidak ada yang gesek-gesek, tidak ada. Semuanya aman. Kenapa? Karena diterapkan Islam rahmatan lil. Masya Allah, saya tertarik sekali tadi.
Ya. Besok ada pegelaran olahraga barongsai. Ya, hebat kan? Kepala sekolahnya ini dong. Kenapa kita adakan maulid? Dek, jam berapa nih? Jangan sampai lewat. Saya mau berbicara 30 menit aja. Hah? Oh iya. Masih ya, tinggal 30 menit. Saya mau sampaikan sejarah. Catat, besok akan ditanya sama guru agamanya. Perhatikan, besok akan menjadi soal ujiannya besok. Pertama kali maulid yang sangat meriah kelas dunia diadakan pada zaman Daulah Fatimiyah. Tahun berapa? Tahun 1180 sekian, sekitar tahun 1180 sekian, 1200. Siapa penggagas utamanya maulid yang besar-besaran kelas dunia? Seorang panglima perang, seorang sufi, seorang alim bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Wah, udah bisa. Itu penggagas utamanya. Seorang sufi, ya, seorang alim, seorang panglima perang bernama As-Sayyid Asy-Syaikh Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi, dengan kata lain Muhammad Al-Fatih. Besok akan ditanya sama guru agama. Apa yang melatar belakangi diadakannya maulid? Apa yang melatar belakanginya diadakannya maulid? Karena beliau tahu pada saat itu gairah ibadah agak redup, sehingga pada saat itu diadakan karya ilmiah, lomba karya ilmiah. Masya Allah, Pak Guru, ini penting. Kalau siswa-siswa kita lagi dol, maka kita adakan lomba karya ilmiah, sebagaimana yang diadakan oleh Asy-Syaikh Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi, atau dengan nama lain Muhammad Al-Fatih. Diadakan lomba karya ilmiah menulis, sehingga yang keluar yang menjadi juara adalah Asy-Syaikh Muhammad Ja'far Al-Barzanji dengan karangannya Maulid Al-Barzanji. Itulah yang kita baca. Allahumma amrahul karim bi'arfin syazim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Udah tahu? Kita sama guru agama. Oke? Nah, apa yang diharapkan dengan adanya maulid baginda Nabi kita Muhammad SAW? Apa? Rasa mahabbah, kecintaan kita terhadap baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena barometer ukuran sejauh mana tingkat ketinggian keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana ada di dalam diri kita itu rasa cinta terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. La yu'min ahadukum, tidak beriman siapapun di antara kita, hatta akuna, sehingga aku lebih kalian cintai, min walidihi, dari bapak-bapak kalian, wa walidihi, anak-anak kalian, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya.
barometer keimanan dan ketakwaan kita, sejauh mana kita mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menjadi target utama Syekh As-Sayyid Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi membuat tulisan karangan-karangan ilmiah, dilombakan dan keluar menjadi juara. Siapa anakku? Berjanji. Nah, dapat 25. Sayang tadi saya punya dompet Pak, kepala dibocok. Kalau enggak kita dapat ya 50. Keluarlah pemenang, seorang syekh bernama Muhammad Jafar bin Hasan bin Muhammad Al-Barzan. Jadi bukunya itu, nama bukunya itu Al-Barzani itu ya diambil dari nama pengarang. Itu karya ilmiah setahun sekitar tahun 1200 dan sampai saat ini tenar. Oke? Hanya itu yang bisa ayahanda sampaikan. Yang paling penting ayahanda inginkan kalian semua perbanyak sholawat. Minimal habis subuh 100 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'alaihi, Allahumma salli 'alaihi, Allahumma salli 'alaihi, Allahumma salli 'alaihi. Kenapa ini penting? Ayahanda ingin kalian semuanya sukses. Amin. Amin. Allahumma amin. Hanya ini ayahanda sampaikan, karena sebentar lagi juga ayahanda akan menyampaikan pintal di Masjid Brimob Polda Nusa. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang salah, semoga-moga kita semua segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah ke Baitullah untuk melihat tempat lahirnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah Al-Mukarramah, dan tempat disemayamkan jasad beliau di Masjid Nabawi Madinatul Munawwarah. Amin. Allahumma perbanyak salat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.